Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zilah dari 12 MIPA 2 akan menceritakan Ronggeng Dukuh Paruk buku 1. Perkenalkan, nama saya Ranjo Nur Sapitri dari kelas 12 MIPA 2 akan menceritakan dongeng Dukuh Paruk buku 2. Perkenalkan, saya Safa Aliana dari kelas 12 MIPA 2 akan menceritakan Ronggeng Dukuh Paruk buku 3. Buku ke-1 dari Ronggeng Dukuh Paruk bab 1 yaitu di ladang, Rasus, Warta, dan Darsun mendapati Serintil bertembang sambil merangkai mahkota dari daun nangka. Ketiga anak itu menghampiri Serintil, lalu terjadi percakapan di antara mereka sehingga akhirnya Serintil menari cukup lama dan diiringi musik buatan ketiga anak itu. Ternyata Sakarya melihat cucunya menari dan dia melaporkannya kepada Kartareja, seorang dukun ronggeng di Dukuh Paruk, sehingga Serintil itu diserahkan pada Kartareja dan membuat pertunjukan yang membuat orang-orang teringat pada tragedi keracunan tempe bongkrek yang merenggut banyak nyawa. Bab 2-nya yaitu Serintil jika ingin menjadi seorang ronggeng, dia harus menjalani 2 upacara terlebih dahulu. Yang pertama merupakan upacara pemandian yang dilaksanakan di depan makam Ki Saca Menggala. Pada upacara itu, Serintil menari di depan lawang makam. Tiba-tiba Kartareja dirasuki oleh roh Ki Saca Menggala. Namun, Kartareja berakhir memeluk Serintil hingga Serintil merasa kesulitan bernafas. Bab 3 yaitu upacara kedua yang harus dilakukan oleh Serintil adalah malam buka kelambu. Kartareja meminta sebuah ringgit emas bagi orang yang ingin menghabiskan malam bersama dengan Serintil. Namun pada malam itu Serintil berakhir menghabiskan malam dengan 3 orang. Yang pertama dengan Rasus, kedua dengan Doer yang memberikan 2 rupiah perak dan seekor kerbau betina, serta Sulam yang memberikan selembar ringgit emas. Bab 4 yaitu setelah malam buka kelambu itu, Rasus merasa kecewa karena dirinya tak lagi bisa menatap Serintil sebagai jelmaan ibunya. Sehingga Rasus memutuskan untuk keluar dari desa tersebut dan dia bekerja di salah satu pasar. Dia bekerja mengupas kulit singkong. Serintil beberapa kali berkunjung ke pasar. Namun hanya 1 kali mereka berbincang karena terjadi kasus perampokan. Para tentara berpatroli di dekat pasar. Rasus membantu para tentara menurunkan barang sehingga si Sersan memberikan seragam kepada Rasus dan secara tidak langsung Rasus dijadikan kacung. Rasus ditempatkan menjaga Dukuh Paruk dan dia berhasil membunuh 2 perampok. Lalu Rasus kembali dengan Serintil yang memintanya tetap tinggal di Dukuh Paruk. Namun Rasus memilih untuk pergi dari Dukuh Paruk. Bab pertama, Serintil merasa sedih setelah Rasus pergi tanpa pamit. Warga Dukuh Paruk menyadari perubahan sikapnya. Sementara Nyai Kartareja menentang hubungan mereka saat seorang priai bernama Marsusi ingin mendekatinya. Serintil kabur ke Dawan untuk mencari Rasus dan mengetahui bahwa ia telah menjadi tentara. Bab 2, Serintil semakin murung dan hanya merasa bahagia saat bermain dengan bayi bernama Goder. Nyai Kartareja mendesaknya untuk kembali menari, tetapi Serintil menolak ajakan Marsusi, yang membuatnya dimusuhi Kartareja dan Marsusi.
Bab ketiga, Serintil diundang menari di kecamatan. Meskipun hatinya enggan, ia berubah pikiran setelah mengetahui ada priai dan tentara dalam acara itu. Tertarik pada seorang pria bernama Trimurdo, ia menari dengan penuh semangat, tetapi pingsan setelahnya akibat sihir Marsusi yang ingin membalas dendam. Bab 4, Serintil diminta menjadi gowok atau pendamping untuk Waras, anak Sentika. Namun Waras memiliki sifat kekanak-kanakan yang membuat Serintil kecewa karena tidak menemukan kejantanan dalam dirinya. Setelah 4 hari, Serintil kembali ke Dukuh Paruk. Bab 5, rombongan ronggeng semakin terkenal dan sering tampil di rapat-rapat politik yang diorganisir Pak Bakar. Sebagai imbalan, Pak Bakar memberi mereka alat pengeras suara dan memerintahkan pemasangan lambang partai di Dukuh Paruk. Namun, Serintil merasa seni ronggeng kehilangan maknanya karena dipolitisasi. Kekerasan mulai terjadi setelah pertunjukan menimbulkan ketakutan di antara warga. Ketika cungkup makam Ki Secamegala roboh, warga marah dan semakin terlibat dengan ajakan Pak Bakar. Namun, situasi politik berubah setelah Pak Bakar dan pengikutnya ditangkap. Dukuh Paruk diserang dan Serintil bersama Kartareja mencari perlindungan ke polisi, tetapi malah ditangkap karena dianggap terlibat. 2 hari kemudian, Dukuh Paruk terbakar, menandai kehancuran desa yang terjebak dalam konflik politik. Buku ketiga yang berjudul Jentera Biang Lala ini diawali dengan desa Dukuh Paruk yang mengalami kebakaran, lalu warganya membuat gubuk dari bambu daun kelapa yang dianyam, tetapi ada satu rumah yang tidak terbakar, yaitu rumahnya neneknya Rasus yang sudah tidak kuasa turun dari pembaringan. Nah, Rasus ini bertugas di bagian Tenggara Jawa Tengah. Kemudian setelah bertugas ini, Rasus bertugas sebagai tentara 4 tahun tidak menjenguk neneknya dan desanya Dukuh Paruk. Akhirnya Rasus pun meminta izin kepada komando untuk pulang. Saat perjalanan pulang, beberapa orang bersembunyi dan tidak berani untuk menampakkan diri. Nah, setelah sampai di rumah, neneknya Rasus melihat orang-orang sedang berkumpul di rumah neneknya dan Rasus pun saling bertanya kabar. Kemudian menyapa warga-warga dengan ramah. Nah, kemudian menjelang tengah hari, neneknya Rasus meninggal dan dimakamkan keesokan harinya. Nah, Sakaria meminta Rasus untuk membantu menemukan Serintil. Kemudian Rasus merasakan kesedihan karena ketidakpastian tentang keberadaan Serintil. Nah, Sakaria menginginkan Rasus untuk menyimpan emas 200 gram dan berjanji akan menyimpannya dengan baik. Kemudian dalam perjalanan pulang, Rasus merasa sedih bahwa dia harus meninggalkan Dukuh Paruk. Ia merasa gagal karena tidak mencari tahu tentang Serintil. Nah, suatu hari Serintil kembali. Sakaria menangis sambil memanggil nama Serintil. Kemudian Dukuh Paruk kembali diselimuti kesedihan oleh kepulangan Serintil. Nah, warga Dukuh Paruk berkumpul di rumah Sakaria memastikan bahwa Serintil benar-benar telah kembali. Ketika itu, melihat Goder, wajah Serintil berubah, matanya bersinar. Kemudian Goder tidak mengenalnya, justru dia berbalik arah ke arah Tampi, ibunya. Goder terus-terusan menghindar dan Serintil terus mencoba merayu untuk berada di dekatnya. Kemudian akhirnya Goder mengerti bahwa Serintil juga adalah ibunya. Nah, berita kepulangan Serintil tersebar ke pasar Dauan. Orang-orang di sana menyambutnya dengan penuh perhatian. Tapi Serintil merasa bahwa dia tertekan oleh tatapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, penampilan Serintil menarik perhatian banyak orang. Para perempuan di sana merasa bingung tentang perasaan mereka terhadap Serintil. Pada tahun 1969, Dukuh Paruk tetap berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Kemudian makam Ki Sacamenggala dulu menjadi tempat pemujaan
sekarang terlantar dan tidak terawat. Suatu hari Sakaria meletakkan sebuah batu di samping makam Ki Sacamanggala dan mengatakan bahwa dirinya ingin dikubur di bawah batu itu. Kemudian kematian Sakaria meninggalkan Dukuh Paruk dalam kondisi semakin lusuh dan ringkih. Kemudian Nyai Kartareja menghampiri Serintil dan mengatakan bahwa ia ingin Serintil menjalani kehidupan seperti dulu. Dan kemudian ia mengenalkannya dengan Marsusi. Namun Serintil menolak dan akhirnya Nyai Kartareja pulang dengan perasaan yang kecewa. Nah, Marsusi menunggu Serintil untuk pergi melapor ke Dauan. Hari kemudian Marsusi bertemu dengan Darman, petugas yang mencatat laporan Serintil. Darman memberitahu bahwa Serintil baru melewati masa 6 bulan dari wajib lapornya dan akan bebas setelah 1 tahun. Kemudian 2 hari setelah itu Marsusi menunggu Serintil. Awalnya Serintil menolak untuk dibonceng pulang. Kemudian Marsusi memaksa dengan nada yang mengancam. Nah, setelah dibebaskan dari tahanan, Serintil juga sering melapor kepada Darman. Dan dari situ Serintil sering dijemput oleh Marsusi. Kemudian suatu ketika Serintil ternyata dibawa ke rumah Marsusi. Saat dalam perjalanan Marsusi mengendalikan motornya, akhirnya Serintil terjatuh. Nah, Serintil akhirnya melarikan diri dan berlari sekencang-kencangnya, tetapi usahanya nihil karena Marsusi akhirnya menemukan Serintil dan membawanya pulang. Kemudian Serintil dan Godar pergi ke balai desa untuk rapat pembayaran ganti rugi karena rumah mereka terkena jalur pengairan. Nah, di sana dia bertemu dengan Bajus dan akhirnya Bajus berkenalan dengan Serintil. Nyai Kartareja menyarankan agar Serintil membuka kesempatan kepada Bajus karena pria itu tampaknya pria yang sangat baik dan serius. Kemudian Sakum dan Serintil bertemu dan Sakum mengatakan bahwa Serintil bukan lagi seorang ronggeng. Ia merasa bebas dari moral yang selama ini menghantuinya. Nah, Rasus akhirnya kembali ke Dukuh Paruk. Sakum menyarankan untuk Rasus menikahi Serintil. Nah, saat Serintil menghampiri Rasus, ternyata dia mengubah arah dan kemudian berlari memeluk Godar. Nah, lalu Serintil meminta maaf atas ucapan neneknya karena telah membahas pernikahan. Nah, setelah itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dukuh Paruk dan berbicara dengan Kartareja. Dia menyampaikan pesan untuk Serintil bahwa ada lelaki yang berniat baik untuk bersama dia. Nah, pada tahun 1970 kehidupan di Kecamatan Dauan berubah drastis dengan adanya proyek pembangunan irigasi. Serintil merasakan bingung setelah menerima pesan dari Rasus yang menyarankan agar dia memilih laki-laki yang bersungguh-sungguh dan tidak hanya berhubungan dengan tubuhnya saja. Kemudian selama Februari 1971, pertemuan Serintil dan Bajus semakin dekat. Bajus mengajak Serintil untuk pergi ke kota, kemudian merasakan cinta terhadap Bajus. Serintil berubah akibat keberadaan Bajus. Tetapi pada akhirnya Serintil merasa hancur karena ternyata Bajus tidak ingin menikahinya. Lalu Rasus tahu akan hal itu dan kemudian Rasus datang kepada Serintil atau ke rumah Kartareja untuk membawa Serintil dan pergi dari Dukuh Paruk. Rasus membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.